Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, ridhonya, kemudahan, ilmu yang berkah, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yang mana kalau di buku siswa itu halaman 155 ya. 155 ini di buku siswa. Silahkan kalian buka buku siswa untuk mempelajari materi ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan belajar pembelajaran pertama. Tujuannya yang pertama, melalui aktivitas pengamatan, Anda mampu menjelaskan peran tanah bagi keberlanjutan kehidupan. Yang kedua, melalui pengamatan studi literatur, Anda mampu mengidentifikasi organisme yang hidup dalam tanah. 3. Melalui percobaan dan pengamatan, Anda mampu menganalisis peran organisme dalam tanah. Tujuan yang keempat, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 1, Anda mampu mengembangkan sikap tanggung jawab, rasa ingin tahu, cermat dan teliti. Nah, langsung saja anak-anak, kita lanjutkan ke apa peran tanah ya. Apa peran tanah? Ini aktivitas pertama. Di sini di aktivitas pertama ini sebenarnya kalian disuruh untuk praktek ya. Nah, tetapi kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan. Asalkan kalian bisa mempraktekkan, silakan dipraktikumkan di rumah kalian masing-masing ya. Amati lingkungan di sekitar Anda, halaman rumah, sawah atau kebun. Apa yang harus diperlukan? Yang pertama, alat tulis atau buku catatan, 1 buah alat penggali tanah, 1 lembar kertas HVS, 5 meter tali rafia. Tali rafia itu rumput Jepang ya. Terus 3 buah gelas plastik, 300 ml air, 1 sendok teh sabun cair. 1 sendok teh itu sendok yang kecil, bukan sendok makan. Kalau untuk sendok makan itu namanya sendok makan. Kalau untuk sendok teh itu untuk mengaduk teh itu anak-anak, jadi yang kecil ya. 3 sendok teh gula pasir, 1 botol cuka, 4 buah tusuk gigi atau lidi. Pergilah ke halaman rumah atau kebun yang ada di sekitar tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah peta berukuran 1 meter kali 1 meter dengan menggunakan tali rafia. Yang ketiga, amati tumbuhan atau hewan yang nampak dalam peta yang Anda buat. Tulis hasil pengamatan Anda. Jadi kamu buat kotak. Apa tujuannya kotak dari tali rafia itu anak-anak? Agar membatasi tempat penelitian kalian, maksudnya itu. Yang keempat, sediakan cairan gula, sabun, cuka. Selanjutnya tuang ke dalam gelas plastik yang berbeda, tandai gelas A, B, C untuk masing-masing cairan. Kemudian yang kelima adalah galilah 3 lubang seukuran gelas plastik di peta yang Anda buat. Masukkan gelas yang sudah berisi larutan di atas ke dalam masing-masing lubang tersebut. 7. Payungi gelas tersebut dengan kertas HVS ya. 8. Amati organisme apa saja yang Anda temukan di permukaan tanah maupun organisme yang terperangkap ke dalam gelas. Tulis pengamatan Anda pada tabel 4.1 berikut. Nah, kalian menulisnya di sini nanti ya. Gampang ini anak-anak. Pengamatannya bisa kalian lakukan sendiri di rumah kalian masing-masing tanpa harus kerja kelompok ya. Karena bahannya cukup mudah dan bisa kita peroleh
jenis dan kondisi organisme di permukaan tanah. Itu pengamatan yang pertama. Yang kedua, ini gelas A, ini gelas B, gelas C. Misalnya kalian lakukan sesuai dengan perintah yang sudah Bu Evin jelaskan di sini, ya. Nah, setelah itu pertanyaan diskusi ini silahkan kalian jawab nantinya. Tulis jawabannya saja, ya, tanpa menuliskan soalnya. Kemudian setelah melakukan aktivitas 1, Anda memahami bahwa tanah mempunyai peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan. Tanah merupakan tempat tinggal berbagai makhluk hidup yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Tanah diperlukan tumbuhan sebagai media tanam yang menyediakan unsur hara dan air. Diketahui bahwa fungsi tanah dalam menunjang kehidupan dapat melalui penyediaan tempat hidup bagi hewan, tumbuhan, dan bakteri, serta sebagai penyedia bahkan penyaring air. Itu setelah kita belajar aktivitas 1. Sekarang aktivitas 2, anak-anak. Apa peran organisme tanah? Organisme tanah itu hanya bisa kita lihat menggunakan mikroskop, ya. Melalui fungsi, misalnya atau contohnya fungi, atau bentuk simbiosis berupa mikoriza, protozoa, dan bakteri yang beragam jenisnya. Kalau cacing, semut itu tanpa mikroskop itu bisa kita lihat, lipan, rayap, ya, itu tanpa mikroskop bisa kita lihat. Sedangkan yang organisme yang tidak bisa dilihat dengan mata itu harus menggunakan mikroskop. Nah, berikut ini berbagai macam organisme tanah. Nah, ini contohnya anak-anak. Ya, ada Streptomyces sampai dengan cacing tanah. Ini semua merupakan contoh-contoh organisme tanah. Kalian bisa mengklik tautan berikut ini, ya, sebagai referensi agar kalian lebih memahami. Boleh kalian belajar di sini. Nah, untuk praktikum aktivitas kedua ini tidak usah kita laksanakan, ya, karena kita cukup mengambil satu aktivitas saja, yaitu aktivitas 1 saja yang kita ambil, anak-anak. Jadi kita lewati saja, ya. Sebenarnya praktikum ini hanya Bu Evin kenalkan saja, tapi ini tidak usah dilakukan yang untuk aktivitas kedua. Yang Anda perlukan antara lain 2-3 ekor cacing, air, dedaunan, 1 botol plastik, tanah kebun, gunting, plastik gelap, karet gelang, kertas, dan pensil. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini nanti kita bisa susun di sini, ya, sesuai dengan perintah, sehingga dari sana nanti bisa kalian pelajari saja tautan ini. Jadi aktivitas 2 kalian hanya belajar tautan nomor 12 ini, ya. Ini diklik, dipelajari di internet, ya. Nah, karena kalian tidak praktek aktivitas kedua, sehingga kalian hanya mempelajari literasi saja, anak-anak. Literasi itu membaca, ya. Sehingga kalian hanya menjawab pertanyaan ini saja. Tulis jawabannya saja di buku tulis IPA. Jadi ini tidak usah dipraktekkan aktivitas 2, tapi hanya menjawab pertanyaan ini saja. Kemudian untuk latihan soalnya, ya, ini silahkan kalian kerjakan latihan soalnya yang D nomor 1 dan 2 saja. Nomor 1 dan nomor 2 saja, ya. Ini untuk video yang pertama. Berikutnya adalah pembelajaran kedua, anak-anak, ya. Masih materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tujuan belajar kita
Melalui aktivitas percobaan dan pengamatan yang Anda lakukan, Anda dapat menentukan tekstur tanah. Nah, jadi kita belajar tekstur tanah di sini. Menganalisis sifat tanah, mengembangkan sikap tanggung jawab. Ya, atas apa yang sudah kalian pelajari di materi pembelajaran 2. Kaitkan dengan apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan aktivitas pembelajaran yang pertama, yaitu bagaimana menguji tekstur tanah. Ya. Aktivitas biologi oleh organisme tanah sangat dipengaruhi pembentukan butiran penyusun tanah sehingga membentuk tekstur tanah. Apa yang Anda perlukan? 1. Dari berbagai lokasi Anda dapat memilih 2 atau 3 lokasi, 1 buah mangkuk, 1 liter air, 1 lembar plastik transparan atau kertas, 1 buah penggaris. Apa yang Anda perlu lakukan? Yang pertama, cari tanah dari berbagai lokasi yang berbeda. Contohnya kebun, halaman rumah, tepi jalan. Ambil tanah tersebut dan letakkan ke dalam mangkuk. 2. Bentuklah tanah tersebut menjadi bola-bola. Tambahkan sedikit air hingga tanah lembab. 3. Setelah tanah mulai lembab, bentuklah pilinan tanah yang panjang dan pipih seperti pipa. 4. Alasi tanah yang sudah dibentuk dengan plastik atau kertas, kemudian analisislah tanah yang sudah Anda bentuk dengan kriteria berikut. Yang pertama, dapat dibuat menjadi pipa yang panjang. Itu tanah liat. Yang kedua, dapat dibuat pipa panjang tetapi mudah patah, tanah lempung. Kemudian tanah lempung, tanah pasir ya, tanah lempung liat dan seterusnya. Ini kita belajar bersama saja anak-anak ya. Yang ini tidak usah dipraktekkan sudah, tapi kalian harus tahu saja. Jadi aktivitas 1 ini tidak usah dipraktekkan. Nah, kalian berikutnya belajar di tautan ini anak-anak ya. Jadi literasi saja, belajar di tautan ini. Belajar, diklik. Nanti apa yang ada di video ini kalian mempelajarinya. Jadi kalian hanya menjawab diskusi ini saja. Nah, ini dijawab pertanyaannya, tidak usah ditulis, tulis jawaban saja di buku IPA. Tulis jawabannya saja di buku IPA ya, nomor 1, 2, 3, 4. Berikutnya aktivitas 2, bagaimana kemampuan tanah mempertahankan air. Nah, di sini yang diperlukan tanah lempung dan pasir, 2 buah botol plastik ukuran sedang, gunting atau cutter, 1 buah gelas ukur, 1 buah paku atau peniti. Apa yang harus Anda lakukan? 1. Potonglah botol plastik menggunakan gunting. 2. Lubangi ujung botol dengan menggunakan paku atau peniti. 3. Susunlah bagian atas botol secara terbalik. Nah, seperti ini susunannya. 4. Masukkan sampel tanah masing-masing botol dengan jumlah yang sama. 5. Tambahkan air sebanyak 100 ml pada setiap botol. 6. Ukurlah volume air yang tertampung dalam botol bagian bawah menggunakan gelas ukur. Kalian pasti tidak punya gelas ukur di rumah. Misalnya ada yang punya ya boleh digunakan. Tapi ini tidak usah kalian lakukan, praktek ini tidak usah kalian lakukan. Jadi kalian hanya langsung mengamati ya. Nah, jadi langsung mendiskusikan saja anak-anak. Ya, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini langsung dijawab ini saja. Tulis jawabannya saja di buku tulis IPA. Ya. Berikutnya ini tidak usah dikerjakan ini ya. Ini tidak usah dikerjakan latihan ini. Kemudian
rangkuman tidak usah, refleksi dibaca, silakan dibaca saja rangkuman dan refleksi ini. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 3 anak-anak. Di pembelajaran 3 tujuannya yang pertama mampu menjelaskan proses pembentukan tanah. Yang kedua mampu menganalisis komponen penyusun tanah. Yang ketiga mampu menganalisis peran tumbuhan dalam pelestarian tanah. Yang keempat, mampu sikap bertanggung jawab, menunjukkan sikap tanggung jawab setelah mempelajari pelajaran 3 ini. Berikutnya, kita belajar bagaimana proses pembentukan tanah. Nah, ini aktivitas kita yang pertama. Pernahkah terlintas dalam pikiran kalian dari mana tanah yang kita pijak ini berasal anak-anak? Kira-kira dari mana? Nah, simaklah informasi berikut dengan cermat supaya Anda mampu menjelaskan bagaimana tanah terbentuk ya. Jadi, tanah merupakan campuran dari berbagai batuan yang telah mengalami pelapukan bahan organik, mineral, air, dan udara. Proses pembentukannya terjadi karena ada pelapukan fisika, kimia, dan pelapukan secara biologi anak-anak. Nah, kemudian secara umum proses ini melewati 4 tahap besar, yaitu proses pelapukan batuan, struktur, tumbuhan perintis, dan proses penyuburan tanah. Ada 4 proses sehingga tanah itu terbentuk ya. Nah, di sini proses terbentuknya tanah ini bisa kalian amati dari gambar. Kemudian sumbernya ini bisa kalian klik HTTPS ini sebagai literasi berikutnya. Silakan kalian belajar, baca lagi yang lebih teliti ya. Kemudian ini juga sebagai sumber literasi anak-anak. Simak video berikut agar Anda lebih mudah menjelaskan tentang terbentuknya tanah. Nah, silakan kalian klik ini ya, untuk dipelajari saja anak-anak ya. Berikutnya ini berdasarkan informasi dan studi literasi Ananda lakukan, cobalah lengkapi tabel berikut. Nah, yang ini dijawab, tulis jawabannya saja di buku tulis IPA ya. Yang ini. Berikutnya aktivitas kedua. Apa saja komponen tanah? Sebenarnya ini praktek, tapi tidak usah kalian lakukan. Langsung nanti kalian setelah membaca, kalian langsung menjawab diskusinya saja. Nah, ini saja yang kalian jawab, diskusinya saja ya. Sampai di nomor ini anak-anak 4, 5, 6. Nah, ini diskusinya saja yang kalian lengkapi. Kemudian berikutnya aktivitas 3 ya. Apakah peran tumbuhan bagi tanah? Nah, keberadaan tumbuhan sebagai penyumbang bahan organik di dalam tanah tidak dapat diabaikan. Tumbuhan penting untuk menjaga kondisi tanah yang baik agar tanaman mampu membantu menyatukan tanah, mengurangi erosi, dan membantu melestarikan tanah. Nah, di sini ada prakteknya sebenarnya ya. Tetapi ini tidak usah kalian kerjakan, sudah cukup satu praktikum itu saja. Tadi itu yang pertama kali itu saja anak-anak ya. Ini hanya Bu Evin jelaskan saja, sehingga nantinya kalian hanya langsung mendiskusikan. Nah, ini diskusinya tetap dilaksanakan, tapi praktikumnya enggak usah ya. Nomor 1, 2, 3. Nah, ini untuk latihan ini. Untuk latihannya tidak usah dikerjakan yang ini ya, tidak usah dikerjakan. Nanti Bu Evin beri latihan sendiri di buku solatif. Rangkumannya dipelajari, refleksi ini silakan kalian baca dan jawab sendiri ya, ndak usah ditulis di buku. Kalau refleksi ini sekali lagi
refleksi ini tidak usah ditulis di bukunya. Yang penting kalian membaca saja anak-anak. Kemudian jawab dalam hatinya masing-masing. Kemudian pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 tujuannya kita mampu merumuskan usaha pelestarian tanah. Apa saja usaha pelestarian tanah? Ya, Ananda akan mampu mengampanyekan usaha pelestarian dengan media yang dipilih. Setelah mengikuti pembelajaran 4, Ananda mampu mengembangkan sikap tanggung jawab. Nah, ini. Kemudian langsung saja kita belajar aktivitas pembelajaran aktivitas 1 anak-anak. Bagaimana tanah dapat dilestarikan? Untuk lebih jelasnya kalian nanti silahkan meliterasi tautan informasi ini. Nah, setelah kalian mengklik informasi di channel HTTPS tersebut, kalian nanti baru bisa menentukan usaha pelestarian tanah. Nah, baru kalian bisa menjawab nomor 1 sampai 5 ini anak-anak. Ya, tulis jawabannya saja di buku tulis IPA. Jadi upaya menjaga agar tanah tidak kehilangan nutrisinya dapat dilakukan antara lain dengan pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah, pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi, mengurangi penggunaan pupuk kimia buatan. Jadi yang bagus itu pupuk organik memang anak-anak ya. Kemudian pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur serta usaha mendaur ulang sampah. Nah, ini yang terpenting, yang tidak terurai agar tidak menjadi beban bagi tanah. Nah, ini ya, silakan kalian baca kembali. Kemudian aktivitas kedua, kampanye pelestarian tanah. Berdasarkan aktivitas 1 yang sudah dilakukan, sekarang diskusikanlah dengan kelompok Anda. Karena tidak ada kelompok, kerja sendiri di rumah, jadi kalian membaca sendiri, kemudian bertanyalah atau berdiskusilah di grup WA IPA. Ya, yang sudah disiapkan di kelasnya masing-masing oleh Bu Evelyn. Kemudian, rancangan kegiatan kampanye pelestarian tanah. Usaha pelestarian, contoh pentingnya reboisasi, media yang dipilih poster, sasaran, teman sebaya di kampung, cara kampanye menempel poster di papan pengumuman desa. Contoh yang lainnya apa? Ya, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, ini. Kemudian, jadi untuk kampanye ya, tugas untuk aktivitas kedua ini kalian buat poster saja anak-anak ya. Gambar poster di buku IPA. Gambar poster di buku IPA, di buku tulis IPA, bukan di lembaran, bukan di kertas gambar, tapi di buku tulis IPA. Beri warna. Ya, cari contohnya poster tentang kampanye pelestarian tanah di Google itu banyak. Ya, itu tugas kalian yang kedua. Untuk latihan soal ini tidak usah dikerjakan, rangkuman ini kalian membaca saja anak-anak ya. Refleksi ini juga dibaca. Nah, saya rasa sampai di sini dulu anak-anak untuk tugas kalian. Untuk materi tanah dan keberlangsungan kehidupan, semoga ilmu ini bermanfaat. Untuk informasi lebih jelas, silahkan kalian bertanya di grup WA IPA masing-masing. Bu Evin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.